Tes 1 2 3 3 2 1. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ya. Insyaallah kita pada hari ini akan membicarakan tentang kiat sukses berkebun sawit di lahan gambut dengan produk NASA. Ya. Sebelumnya saya ucapkan salam kepada para pemirsa di seluruh Indonesia, para mitra NASA yang ada di berbagai belahan bumi, ya, baik di dalam maupun di luar negeri. Insyaallah pada hari ini, pada pagi hari ini kita akan bicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana kita bisa mensukseskan berkebun sawit di lahan gambut, ya. Karena memang lahan gambut itu adalah lahan yang sangat spesifik di Indonesia. Indonesia dalam pembagian jenis lahan ada 4 lahan, pembagian 4 lahan dalam artian 4 besar. Yang satu adalah lahan pasang surut, kemudian lahan mineral, kemudian lahan gambut, dan lahan berpasir. Nah, pada pagi hari ini kita akan membicarakan tentang lahan gambut yang memang berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan, yaitu luasan lahan gambut itu sekian sampai 10% dari total lahan yang ada di Indonesia. Ya, mungkin untuk mengawali pada pagi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu, ya. Nama Eko Zulkifli, ya. Saya lahir 41 tahun yang lalu, S1 di Ilmu Tanah Universitas Gadjah Mada, kemudian S2 di Ilmu Lingkungan. Kemudian tahun 2001 saya mendapatkan kesempatan untuk bekerja di salah satu perkebunan swasta di Indonesia di tahun 2001. Sampai kemudian di 2007, ya, 2007 karena ada kesempatan untuk melanjutkan kembali sekolah di Gadjah Mada, tahun 2008 saya mendaftar di S2 sampai tahun 2010. Dan di 2011 awal saya berkesempatan masuk kembali ke perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Selatan sampai 2016. Dan hingga 2016 saya bergabung dengan PT Natural Nusantara atau yang lebih dikenal dengan PT NASA. Bapak Ibu sekalian, ini nomor kontak saya 081127920005 dengan email eko_tool@yahoo.com. Hobi saya menulis dan membaca. Istri 1 dengan 4 putra dan 4 putri dengan 1 orang putra. Insyaallah, ya. Dan saya suka menulis dan beberapa tulisan saya sudah sempat dipublikasikan di salah satu majalah, yaitu majalah Sawit Indonesia. Karena saya punya prinsip mengerjakan apa yang kita tulis dan menulis apa yang kita kerjakan. Dan ini beberapa tulisan saya yang memang saya menitik beratkan pada kelapa sawit. Sehingga tulisan-tulisan saya memang berkaitan dengan kelapa sawit, ya. Dan sampai dengan sekarang, dari 2016 sampai sekarang, ketika saya ada di NASA, sudah hampir 8 tulisan saya tulis di majalah Sawit Indonesia. Kenapa ini perlu saya tulis? Karena memang salah satu kebutuhan terutama kita sebagai mitra NASA, distributor NASA yang memiliki berbagai macam latar belakang keilmuan yang berbeda-beda, tetapi dituntut untuk mengetahui, ya, paling tidak kalau kita berkecimpung di, katakanlah bergerak di perkebunan, paling tidak kita mengenal tentang perkebunan. Salah satunya adalah perkebunan kelapa sawit. Sehingga saya menulis tentang bunga rampai perkebunan kelapa sawit Indonesia. Itu ada 2 artikel. Dan itu bisa menjadi tambahan wawasan kita mengenal sedikit tentang budaya, kultur di perkebunan kelapa sawit. Ya, terus kemudian yang terakhir, ya, yang juga kita sekarang dihadapi tentang tantangan lahan replanting, ya. Jadi
perkiraan ada 2 juta lahan replanting, yaitu lahan yang akan dibudidayakan kembali, karena memang kita perkebunan kelapa sawit dimulai tahun 80 sehingga sekarang di 2017 hampir kurang lebih 2 juta lahan perkebunan kelapa sawit yang siap direplanting, dan ini merupakan perlu berbagai macam masukan-masukan dari praktisi kelapa sawit bagaimana mempersiapkan lahan replanting sehingga lahan yang akan dihasilkan nanti produktivitasnya juga bisa menyamai lahan sebelumnya. Nah, karena pada pagi hari ini kita bicara bukan tentang diri saya, kita akan bicara tentang Bapak sekalian, tentang kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan kepada Bapak atau Ibu sekalian tentang ternyata ya di Indonesia itu ada salah satu profesi yang mungkin tidak kita perkirakan sebelumnya, yaitu petani pekebun sawit. Ya, ini saya dapatkan data ini dari salah satu majalah, ya, majalah Sawit Indonesia. Ini Bapak ini namanya Bapak Baikin, yang kebetulan 2 bulan yang lalu saya bertemu langsung dengan beliau. Beliau bisa menyekolahkan anaknya sampai di perguruan tinggi, dan beliau punya lahan kurang lebih 10 hektar. Ya, kalau saya perkirakan ya, penghasilan beliau dari kebun sawit saja itu mencapai 360 juta rupiah per tahun yang dia dapatkan dari kebun sawit. Tentu saja untuk mendapatkan hasil tersebut perlu dilakukan ya budidaya perkebunan kelapa sawit yang benar. Nah, ini hitungannya seperti ini ya. Emang tadi bruto ya. Luas kebun beliau 10 hektar, rata-rata hasil produksi 2 ton per hektar per bulan. Pendapatan setiap bulan kurang lebih 20 ton karena punya lahan 10 hektar. Dengan harga TBS rata-rata sekarang di angka 1.500, bahkan sekarang sudah di angka 1.900 rupiah per kilo, setara dengan 30 juta rupiah per bulan yang beliau dapatkan. Ya, pendapatan kebun dalam 1 tahun setara dengan 360 juta rupiah per tahun. Ya, ini bruto. Kita belum memotong dari biaya produksi dan biaya pembelian pupuk. Tetapi saya katakan, data ini menjadi sebuah potensi yang bisa kita manfaatkan, ya, karena banyak beberapa kalangan mengatakan kalau kita memupuk dengan pupuk yang dengan harga tanda kutip dianggap mahal, ternyata kalau kita kembalikan terhadap apa yang sudah mereka dapatkan, 360 juta rupiah per tahun dengan biaya pupuk kurang lebih katakanlah kalau 1 hektarnya di angka 7 sampai 8 juta, berarti dibutuhkan harga pupuk paling tidak 70 sampai 80 juta. Tetapi hasil yang dia dapat sampai 360 juta per tahun. Artinya dengan biaya pupuk yang mereka keluarkan sebanding dengan pendapatan yang mereka dapatkan. Nah, kita akan bicara tentang lahan gambut ya. Itu sebagai pengantar dari saya. Bahwa lahan gambut di Indonesia itu kurang lebih 14,9 juta luas daratannya, 14,9 juta hektar. Kemudian luas lahan gambut di Indonesia lebih dari 1,7 yang dimanfaatkan untuk kelapa sawit, tersebar di Sumatera, di Kalimantan, bahkan sekarang di Papua, di Sulawesi pun sudah dilakukan ya, dibuka lahan perkebunan kelapa sawit di lahan gambut ya. Tetapi memang ada kendala. Penerapan tata air masih beragam sehingga pencapaian potensi produksi masih rendah. Adanya potensi kerusakan di lahan gambut yang menyebabkan hasil produksi tidak seperti yang diharapkan ya. Nah, ini penyebaran lahan gambut secara umum ya, dari Thailand, Indonesia, Brunei, ya, kemudian Malaysia, Indonesia. Ini penyebaran lahan gambut yang kemudian lahan gambut ini sebagian besar diusahakan untuk budidaya perkebunan kelapa sawit. Dan paling banyak di daerah Sumatera dan sedikit di Kalimantan, ya, Sulawesi juga sedikit. Nah, ini beberapa problem persoalan lahan gambut yang diusahakan untuk budidaya perkebunan kelapa sawit ya. Yang pertama, bahwa ternyata antara produksi aktual dan potensial itu masih jauh terjadi gap ya. Ya, artinya produksi aktual masih sangat rendah dibandingkan potensial yang seharusnya. Nah, kemudian yang kedua,
unsur hara makro dan mikro yang sangat rendah. Ya, salah satu karakter lahan gambut, walaupun dia berasal dari lahan hasil dekomposisi bahan-bahan organik, ternyata berdasarkan hasil penelitian dan riset yang sudah banyak dilakukan, ternyata di lahan gambut salah satu karakternya adalah unsur hara makro dan mikro yang sangat rendah, dan itu bisa ditunjukkan dari kenampakan secara visual tanaman seperti ini. Ini kekurangan unsur Fe, terus kemudian pH tanah yang rendah, lalu kemudian karena tata air yang kurang baik sehingga memunculkan berbagai macam persoalan, termasuk munculnya persoalan yang sering terjadi di lahan gambut. Kalau Bapak Ibu sekalian kunjungan ke lahan-lahan gambut akan sering menemui lahan ya tanaman kelapa sawit yang kering pelepah, terus kemudian daunnya kuning dan sedikit orange, dan ini merupakan salah satu problem di lahan gambut ya. Orang menyebutnya sebagai kering pelepah. Kemudian buah abnormal, artinya yang mestinya muncul buah-buah yang normal, mulai dari terbentuknya bunga jantan, bunga betina sampai terbentuknya buah, ternyata banyak ditemui buah-buah yang abnormal. Sehingga ketika buah abnormal otomatis berat janjang rata-rata menjadi rendah, sehingga produksi pun jadi rendah. Kemudian BV rendah, maksudnya berat volume. Berat volume rendah artinya bahwa misalkan kalau tanah mineral kita ambil satu gumpal tanah mineral dengan satu gumpal tanah gambut, secara volume sama, tetapi secara berat tanah gambut itu ringan, sehingga menyebabkan banyaknya lahan di tanaman kelapa sawit mengalami doyong. Ya. Bisa kita lihat kalau kita kunjungan banyak, kita lihat tanaman-tanaman kelapa sawit di lahan gambut mengalami yang namanya doyong. Ya, jadi batangnya miring ke kanan, ke kiri, bahkan sampai ke tanah. Ini disebabkan karena memang berat volume yang sangat rendah. Nah, ini 5 kunci sukses berkebun sawit ya. Sehingga pada pagi hari ini kita akan bicara bagaimana supaya kita bisa berkebun sawit sukses di lahan gambut ya. Dengan melihat kelemahan-kelemahan yang tadi saya paparkan di muka. Yang pertama adalah kita harus benar-benar melakukan memanage tata air dengan baik ya. Kalau kita bicara lahan gambut, mulai dari saluran ya, di lahan gambut itu kita mengenal ada namanya saluran primer ya. Ini primer, kemudian ada saluran sekunder, ada saluran tersier. Saluran primer digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit yang nanti buah itu kita bawa ke pabrik kelapa sawit PKS. Di lahan gambut, terutama yang dalam satu hamparan yang sangat luas, lebih dari 10.000 hektar, mulai dari panen sampai kemudian buah kita angkut, mulai dari saluran sekunder menuju primer, itu menggunakan transportasi air. Sehingga kita tidak mengenal yang namanya kerusakan jalan. Tetapi ada sebagian besar lahan gambut yang bercampur dengan lahan mineral. Artinya ada yang namanya kesesuaian ya. Jadi ada yang lahan mineral, dan sebagian ada lahan gambut, sehingga lahan darat pun masih digunakan ya. Transportasi darat masih digunakan. Nah, tata kelola air yang tepat adalah yang pertama kita memastikan ya jumlah air yang ada di lahan gambut itu cukup untuk ya memenuhi jalannya transportasi di sini ya. Transportasi alat kendaraan kita menggunakan namanya pompong atau ponton yang ditarik dengan tugboat ya. Sekali tarik bisa sampai 20 ton sekali tarik, dan air di sini kita sudah menggunakan yang namanya pintu-pintu air pada saat air pasang ya, sehingga air pasang ini kita perlu buka salurannya sehingga tidak mengenangi lahan. Pada saat lahan surut atau pada masa musim kemarau kering, kita tutup pintu-pintu air sehingga kondisi air itu tidak terlalu kering, minimal 60 sampai 70 cm di bawah permukaan tanah ya. Karena kalau sampai kering akan terjadi yang tadi saya sebutkan di atas, munculnya kering pelepah ya. Karena kekurangan air yang memang dibutuhkan di lahan gambut.
Nah, kemudian yang kedua, sumber bibit sesuai dan tersertifikasi. Maksudnya sumber bibit itu kita mengenal di perkebunan kelapa sawit itu ada 13 sampai 14 produsen kecambah. Nah, kalau di lahan gambut, maka yang kita cari bukan bicara tentang produsen kecambah, tetapi kita bicara tentang bibit yang sesuai di lahan gambut ya. Karena lahan gambut adalah lahan yang memang kaya akan sumber air, dan kemudian kondisi lahannya yang saya sebutkan tadi berat volumenya sangat rendah, sehingga yang kita butuhkan adalah bibit sawit yang memang pertumbuhan tingginya, ya, pertumbuhan pelepahnya, pertumbuhan meningginya lambat, rentang pelepahnya pendek. Ya. Artinya apa? Kalau di lahan mineral kita bisa menanam 130 pohon per hektar, tetapi di lahan gambut kita bisa menanam di angka 145, bahkan di beberapa tempat ada 160 pohon per hektar. Karena apa? Salah satu kunci untuk budidaya kelapa sawit di lahan gambut dan juga di lahan lainnya adalah ketersediaan air. Karena di lahan gambut airnya tersedia dengan sangat banyak, sehingga kita bisa menanam tanaman kelapa sawit lebih rapat dibandingkan lahan mineral. Ya, kalau di lahan mineral kita nanam 130 sampai 136, tapi di lahan gambut kita bisa menanam 145 bahkan 160 pohon per hektar. Dan beberapa produsen kecambah sudah mengeluarkan ya bibit-bibit yang sesuai untuk lahan pasang surut dan juga lahan gambut. Ya. Terus kemudian yang keempat, jumlah pohon produktif atau pohon per hektar itu harus memenuhi standar. Ya. Kalau di lahan mineral, kalau misalkan kita ingin buka kebun, baik kebun plasma, itu nanti ada yang namanya penilaian oleh Disbun. Ya. Jadi kalau ada perusahaan inti membuka plasma, nanti mulai dari tahun pertama sampai tahun ketiga, ketika kebun itu akan diserahkan ke masyarakat, ya kebun plasma, maka dinas perkebunan akan turun ke lokasi. Nah, salah satu syarat kelulusan sebuah kebun dinyatakan sudah masuk masa produktif adalah ketika pohon per hektarnya itu di atas 128 pokok per hektar minimal. Ya, jadi kalau kita ingin budidaya tanaman kelapa sawit di lahan mineral, minimal kita harus bisa menanam 128 pohon per hektar untuk tanah mineral. Kalau lahan gambut kita usahakan paling tidak 145 sampai 160 pohon per hektar. Dan ini akan berpengaruh terhadap produksi yang akan kita hasilkan nantinya. Nah, kemudian yang keempat, itu kunci suksesnya adalah terpenuhinya unsur hara sesuai umur tanaman. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang kebutuhan unsur hara, maka saya membedakan menjadi yang pertama adalah tanaman baru, ya tanaman baru, kemudian tanaman belum menghasilkan, namanya kita sebut TBM, kemudian tanaman menghasilkan kita sebut TM. Jadi kita bagi menjadi tiga kategori: tanaman baru, tanaman belum menghasilkan, dan tanaman menghasilkan. Nah, kebutuhan unsur hara untuk tanaman baru, tanaman belum menghasilkan, dan tanaman menghasilkan itu berbeda karena memang sesuai dengan umurnya. Pada saat kita bicara tentang tanaman baru, maka yang kita pentingkan adalah tanaman ini kelapa sawit, ya kita tanam ke lapangan, itu usianya 12 bulan sampai 15 bulan di bibitan. Pada saat kita tanam di lapangan, maka unsur hara yang paling kita pentingkan adalah unsur hara fosfor, karena fosfor itu adalah untuk meningkatkan pertumbuhan akar tanaman. Ya, akar tanaman, kemudian urea, unsur N-nya. Nah, pada saat tanaman baru, kita lebih mementingkan unsur N dan unsur P-nya. Nah, karena apa? Karena pada saat tanaman itu mengalami masuk fase vegetatif belum masa generatif, maka kita usahakan pertumbuhan akar, pertumbuhan batang dan daunnya itu benar-benar maksimal. Ya, sehingga apalagi ketika kita bicara tentang produk NASA, saya selalu menyarankan kepada teman-teman yang mitra NASA dan beberapa konsumen kita, pada saat kita nanam baru, maka yang perlu kita persiapkan di awal adalah pada saat lubang tanam, ya kita kasih fosfor minimal 500 gram per lubang. Lalu kita kasih super NASA granul dengan dosis 200 sampai 250 gram per lubang. Dan kita lakukan dalam waktu setahun. Ya,
Kita lakukan 2 kali sampai 3 kali aplikasi. Nah, pada saat tanaman sudah masuk ke usia di atas 12 bulan, maka kita mulai memberikan yang namanya pupuk NPK. Kenapa pupuk NPK diperlukan? Karena di sana ada unsur N-nya, ada unsur P-nya, dan ada unsur K-nya. Karena pada saat tanaman sawit itu sudah usia 12 bulan, itu sudah masuk masa peralihan. Mulai masa vegetatif menuju masa generatif. Ya. Nah, pada saat 12 bulan, maka ada satu tahap yang seringkali dilupakan oleh para praktisi di perkebunan, ada yang namanya kastrasi buah. Kastrasi buah itu artinya pada saat tanaman berusia 12 bulan, maka kita perlu membuang bakal-bakal buah. Ada bunganya, bunga jantan, bunga betina, dan juga buah kelapa sawit. Orang menyebutnya buah pasir. Ya. Nah, pada saat usia 12 bulan sampai 18 bulan, ya, jadi pada saat 12 bulan, kita lakukan sensus. Ya. Kalau Bapak Ibu sekalian punya lahan, katakanlah ada 1 hektar misalkan. Berarti ada 136 pohon per hektar atau di lahan gambut 160 pohon per hektar. Jadi kita sensus di 100 pohon. Ya, 100 pohon itu kita sensus. Kita datangi satu persatu. Kita datangi dari 100 pohon itu, ya kita dibuat centang, berbuah, berbunga, tidak berbuah. Berbuah, berbunga, tidak ada buah, tidak ada bunga. Kita sensus. Kalau misalkan kita sensus ternyata ada 60, ya, ada 60 tanaman semua sudah berbuah, maka sudah layak kita lakukan kastrasi. Ya, kita lakukan kastrasi, kita buang semua bunga jantan, bunga betina sampai usia tanaman dari usia 12 sampai 18 bulan. Kita buangi semua buahnya. Itu namanya kastrasi. Orang kadang menyebutkan kastrasi sanitasi. Sanitasi itu kita membuang buah-buah busuk. Ya, kalau kita telat melakukan kastrasi, kita buang buah-buah busuknya. Kemudian pelepah-pelepah kering yang ada di dalam yang menyentuh tanah, ya karena tanah masih kecil, itu kita pangkas. Dan salah satu prinsip di kastrasi itu adalah haram kita memotong pelepah yang masih hijau. Ya, pelepah yang masih hijau itu kita pertahankan tetap dia berkembang karena itu adalah fase vegetatifnya. Nah, kalau 5 hal ini kita lakukan dengan benar, insya Allah kita bisa menghasilkan tanaman kelapa sawit pada saat umur 28 bulan, ya kita sudah bisa mengirim buah ke pabrik dengan berat janjang 5 kg. Kalau 5 kg, hitungan saya sudah bisa di angka 10 ton sampai 12 ton per hektar per tahun. Atau sekitar 1 ton per hektar per bulan. Nah, tetapi karena selama ini orang, ya beberapa praktisi, ya pekebun sawit, pertama tentang tata kelola airnya juga kurang baik, kemudian sumber bibit kadang juga sering asal-asalan, kemudian jumlah pohon produktif, ya pohon per hektarnya sangat rendah, kemudian unsur hara tidak sesuai dengan umur tanaman, kemudian pelaksanaan kastrasi tidak dilaksanakan dengan baik sehingga produktivitas sangat rendah. Bapak Ibu sekalian, kenyataan ini sesungguhnya menjadi peluang potensi bagi kita sebagai mitra NASA. Ya, saya rata-rata yang saya kunjungi kemarin mulai dari Riau, di Siak, Pelalawan, kemudian di Kalimantan Tengah, di Bangkalambun, rata-rata tanaman di lahan gambut, ya produksinya sangat rendah. Bahkan terakhir saya ke Palembang, produksinya di angka hanya sekitar 700 kg per hektar per bulan, sangat rendah. Yang mestinya bisa dapat 2 ton per hektar per bulan. Nah, kalau misalkan saya katakan bahwa kepada para mitra sekalian, kita bukan hanya sebagai seorang penjual, ya, tetapi kita mengatakan kita adalah sebagai salah satu konsultan perkebunan kelapa sawit yang memberikan nilai-nilai keilmuan tidak hanya sekedar ini loh pupuknya, tapi kita bisa mengatakan, oh Pak, kalau Bapak ingin produksinya naik, lakukan langkah-langkah seperti ini. Ya, kalau Bapak Ibu sekalian bisa bicara dengan lancar tentang tata kelola air, kemudian sumber bibit, jumlah pohon produktif, terpenuhi unsur hara, ketepatan pelaksanaan kastrasi, insya Allah rekomendasi yang kita berikan itu bisa menghasilkan hasil yang luar biasa. Dan sudah kita buktikan di Pelalawan, nanti saya tunjukkan fotonya, mulai dari sawitnya sangat rusak sampai kemudian terakhir, ya mereka mengirim foto kepada saya, Pak, alhamdulillah sawit saya sudah bagus hasilnya,
produksi sudah meningkat. Karena mereka, saya sampaikan bahwa kalau kita ingin sukses berkebun sawit, maka kita melakukan dengan cara-cara yang benar. Ya. Nah, ini sekarang kita bicara tentang tata air. Ya. Yang dimaksud dengan tata air adalah kita melakukan drainase. Drainase artinya mengeluarkan air yang berlebih, ya. Terus kemudian memasukkan air pada saat kondisi tanaman memang butuh air, ya. Nah, ini mempertahankan kedalaman muka air yang saya katakan tadi, ya, 40 sampai 60 cm, ya, di bawah permukaan. Terus meningkatkan pertumbuhan produksi kelapa sawit, minimalkan subsiden, ya, terus mencegah kekeringan gambut saat bulan kering, mencegah resiko kebakaran. Kalau tata air ini kita lakukan dengan benar, ya, insya Allah kejadian-kejadian tentang kebakaran hutan, terus kemudian kering pelepah itu bisa kita minimalkan. Ketika kita bisa berhasil, ya, berhasil mengatasi persoalan kering pelepah, insya Allah produksi akan mengikuti, akan naik, ya. Tapi kalau kita belum berhasil mengurangi masalah kering pelepah, otomatis tanaman kelapa sawit itu lebih mengarah kepada bagaimana bisa mempertahankan hidupnya, bagaimana bisa daunnya lebih baik. Jadi tidak bicara tentang produksi, tapi mereka mempertahankan hidupnya dulu. Nah, sehingga tetapi kalau kemudian kering pelepah sudah bisa kita selesaikan masalahnya, insya Allah produksi akan mengalami peningkatan. Ya. Nah, ini Bapak bisa lihat, nih, ya. Masalah kering pelepah, ya, kondisi muka air terlalu dalam, maksudnya lebih dari 80 cm di atas permukaan tanah. Ini permukaan tanah kita anggap ini sebagai titik nol, ya. Kalau airnya, ya, airnya itu di bawah 80 cm, maka yang terjadi adalah ini, ya. Dan sering terjadi di bulan-bulan kering, ya, air tidak tersedia, peningkatan konsentrasi asam fenolat, dia bersifat racun, muncul kering pelepah bawah, ya. Ini tanda bahwa tanaman kelapa sawit mengalami persoalan tentang kekurangan air, ya. Tata airnya tidak dibuat dengan baik, ya. Akibatnya apa? Pertumbuhan tanaman menjadi tertekan, kegagalan panen, kemudian pematangan buah terhambat, ujung-ujungnya produksi akan mengalami persoalan. Nah, ini kita melakukan pemetaan, ya. Ini biasanya dilakukan di perusahaan-perusahaan, ya. Jadi untuk menentukan menentukan pintu air di mana, terus tinggi pintu air yang perlu dibuat berapa, terus kemudian outlet. Nah, dari ini kita bisa menentukan outletnya, ya, untuk membuang air dan memasukkan air. Nah, ini desainnya, ya. Ini sebenarnya bisa dipelajari. Ini saluran primer, ini pintu-pintu air, ya. Ini pintu air, ini tempat keluarnya air. Nah, ini kebutuhan yang saya sebutkan tadi, saluran primer, sekunder, tersier, ya. Dari gambar di muka tadi, ya, terlihat saluran-saluran tersier di setiap 2 sampai 3 jalur tanaman terdapat saluran-saluran sekunder, ya. Nah, ini yang kedua, tentang jenis bibit sesuai dengan tersertifikasi yang saya sebutkan di atas. Bahkan di beberapa produsen bahkan menyatakan mereka bisa menghasilkan, ya, bibit dengan produksi sampai 40 ton per hektar, ya, per tahun. Ya. Tanaman minyak bisa sampai 31%, rata kecepatan pertumbuhan 40 sampai 50 cm per tahun. Ini kecepatan pertumbuhan yang paling lambat, ya. Karena apa? Karena semakin kecil tanaman kelapa sawit, tidak terlalu tinggi, ya. Karena memang lahan gambut, ya, lahan yang sangat labil, ya. Kalau Bapak sekalian datang ke lahan gambut itu seperti menginjak di kasur, ya. Terlihat agak membal-membal, ya. Karena memang kepadatan tanahnya, berat volumenya sangat rendah, ya. Ini kemudian jumlah pokok produktif, ya. Kalau pokok produktif itu jumlah pokok yang berbuah. Nah, jadi jumlah pohon itu berbeda dengan jumlah pokok produktif. Misalkan di lahan Bapak ada 136 pohon per hektar, ya. Dari 1 hektar ada 136 pohon per hektar. Minimal Bapak harus punya pokok produktif 85%. Jadi 85% dari 136 kurang lebih ada paling tidak ada 110 sampai 120 pohon yang berbuah, ya.
Jadi kalau ada tanaman yang tidak berbuah itu bukan masalah ya. Karena memang standarnya adalah lebih dari 85% pokok produktif ya. Artinya masih ada toleransi 15% tanaman yang tidak berbuah ya. Nah, ini kemudian yang keempat, terpenuhnya unsur hara makro dan mikro ya. Nah, ini saya karena kita bicara tentang kiat sukses berkebun sawit di lahan gambut dengan produk NASA, maka ini beberapa rekomendasi yang sudah kita berikan di beberapa tempat dan alhamdulillah hasilnya baik ya dan bagus ya. Mulai dari ini yang perlu yang saya sampaikan tentang pupuk NPK. Ini yang perlu saya sampaikan, beberapa hari yang lalu saya mendapat telepon ya dan juga WA dari mitra NASA ya di daerah Medan. Beliau cerita, Pak, saya itu diberi tantangan oleh satu perusahaan ya untuk meningkatkan hasil produksi. Ya, saya sudah diberi waktu 1 tahun. Tapi kenapa Pak? Dalam 1 tahun produksi yang kita aplikasikan tidak meningkat dibandingkan kebun sebelah. Maka saya tanya, ya, Bapak kasih pupuknya apa saja? Beliau mengatakan, saya sudah kasih Ponska Pak. Lalu saya sudah kasih Supernasa Granul, saya sudah kasih Power, sudah saya kasih POC, saya sudah kasih Hormonik. Ya. Tetapi ternyata hasil produksinya itu lebih rendah dibandingkan kebun sebelah. Nah, saya tanya lagi, kebun sebelah dikasihnya apa Pak? Beliau mengatakan kebun sebelah kasih NPK Ponska itu 1 tahun 10 kilo per pohon. 10 kilo per pohon. Ya. Usianya usia 15 tahun. Tanaman kelapa sawitnya 15 tahun NPK Ponska. Terus Bapak kasih NPK-nya berapa? Saya hanya kasih NPK-nya itu hanya 500 gram per pohon. Jadi setahun berapa Pak? 1 kilo. Nah saya katakan, ini yang perlu kita luruskan. Bahwa penggunaan pupuk NASA itu bukan menghilangkan penggunaan pupuk NPK sangat drastis. Tidak. Ya, kita merekomendasikan adalah penggunaan pupuk NPK itu bisa kita minimalkan di angka 50% dari dosis yang direkomendasikan. Saya katakan, kalau di sana rekomendasinya adalah 10 kg per pokok per tahun, maka yang perlu kita lakukan adalah kita mengurangi ya sampai setengahnya. Kalau setengahnya dari 10 kilo berapa Pak? 5 kilo. Ya, itu yang perlu Bapak lakukan. Sehingga yang Bapak perlu lakukan adalah sekarang Bapak aplikasikan 5 kilo per pohon per tahun. Ya, karena kita menggunakan aplikasi setahun 2 kali, maka setiap aplikasi Bapak kasih 2,5 kilo NPK. Ya, lalu pakai Supernasa Granul dengan dosis 300 ya. Kalau di angka di masa TB 250, tapi kalau masa TM ya, ini masa TM 350 gram per pohon dengan power 25 gram. Dan Bapak aplikasikan 2 kali setahun minimal atau 3 kali aplikasinya. Insya Allah hasilnya meningkat dibandingkan kebun sebelah. Oke, Bapak dan beliau masih diberi kesempatan setahun. Ya, jadi masih untung beliau masih diberi kesempatan setahun. Beliau akan mengaplikasikan pupuk satu adalah NPK-nya dengan dosis 1,5 sampai 2,5 kg per pohon, Supernasanya 350 gram per pohon per aplikasi, power nutrisinya 25 gram per pohon per aplikasi. Kemudian saya tambahkan KCL. Kenapa perlu KCL? Karena tanaman kelapa sawit adalah tanaman yang memang produk akhirnya itu semua dibawa ke pabrik. Contoh ya, tandan buah segarnya dibawa ke pabrik, janjang kosongnya juga dibawa ke pabrik, pelepahnya kadang juga dijadikan sebagai pakan ternak sekarang. Ya, munculnya yang namanya siskapi, sinergi antara kelapa sawit dan sapi. Namanya sekarang muncul siskapi, sinergi kelapa sawit dan sapi. Pelepah-pelepah itu dijadikan sebagai bahan pakan ternak di perkebunan. Nah, sehingga KCL itu penting ya untuk memenuhi kebutuhan unsur K, karena unsur K itu adalah unsur yang memang untuk pembentukan bunga menjadi buah. Nah, kita perlu tambahkan supaya nanti hasilnya itu lebih baik dibandingkan kebun sebelah. Ya. Itu beberapa. Nah, kalau kita bicara masa TB, ya di awal saya katakan kita hanya memberikan tadi ya pupuk NPK 1 sampai setengah kilogram per pohon per aplikasi, Supernasa Granulnya 250 gram, power nutrinya hanya diberikan pada saat umur 24 BST.
24 BST maksudnya 24 bulan setelah tanam. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian nanam kelapa sawit di bulan Januari, maka dihitung sebagai 1 BST. Nanti di bulan Desember, maka sawit itu masuk di dalam kategori 12 BST, 12 bulan setelah tanam. Nah, setelah 24 BST, ya, artinya umurnya 2 tahun, ya, ini sudah layak untuk diberikan power nutrisi, karena ini sudah masuk masa generatif, ya, 20 gram per pohon per aplikasi. Kemudian masa TM usia 3 sampai 8 tahun, kita berikan NPK 1,5 sampai 25 kg per pohon per aplikasi, Supernasa 350 gram per pohon per aplikasi. Power nutrisi, kemudian KCL yang tadi saya sebutkan. Dan saya katakan, kalau Bapak yang tadi cerita di muka, yang Bapak tadi mengatakan, saya sudah kasih Supernasa granul, saya sudah kasih power, saya sudah kasih hormonik, sudah kasih POC, tapi artinya tidak meningkat, saya katakan, yang kita lakukan itu bukan kita ingin menjual seluruh produk yang kita tawarkan. Tetapi kita ingin mengatakan bahwa apa hasil yang ingin kita capai. Kalau kita ingin meningkatkan hasil, maka kita berikan pupuk sesuai dengan umur tanamannya. Karena tanamannya itu sudah di usia 15 tahun, maka yang perlu Bapak lakukan adalah berikan NPK sesuai dengan umurnya, berikan Supernasa dan granul. Kalau POC dan hormonik biasanya, ya, pengalaman itu lebih pada saat tanaman itu belum masuk ke lahan, ya. Di lahan bibitan POC dan hormonik itu saya sarankan digunakan. Tetapi kalau sudah masuk masa sudah tanaman TBM atau sudah menghasilkan, maka pilihannya kalau Bapak pakai Supernasa granul, maka pasangannya adalah dengan power dan NPK, itu sudah cukup, ya. Kalau itu sudah kita berikan dengan benar, insya Allah hasilnya bisa meningkat lebih baik, bahkan pengalaman kita 20-30% hasil produksi itu meningkat, ya, dibandingkan yang belum pakai. Nah, ini kalau pakai NPK ini dosis-dosisnya, ya, nah, pada lahan gambut, ya. Kalau ini pakai pupuk tunggal, ya. Nah, pupuk tunggal artinya ini bisa kita lakukan, ya. Ini ada kelemahan dan kelebihan. Kalau pupuk tunggal, ya, kita perlu melakukan pemupukan, mungkin kalau misalkan ada 3 jenis pupuk, berarti urea 2 kali dalam setahun, RP ini hanya sekali dalam setahun, K itu 2 kali setahun, dolomit, CU, JNB. Ini kita berikan semuanya kalau kita pakai pupuk tunggal. Tapi kalau kita pakai pupuk majemuk, maka kita hanya memberikan NPK. Yaitu 2 kali setahun, plus tambah kemudian dolomit, ya, tambahan, ya. Artinya ada kelebihan dan kekurangan, ya. Kalau kita pakai pupuk tunggal, kita perlu menyiapkan urea setahun 2 kali, MOP, KCL setahun 2 kali, RP setahun sekali, berarti perlu 5 kali aplikasi. Tapi kalau NPK sudah, kita hanya 2 kali aplikasi dalam setahun, ya. Karena sekarang peredaran pupuk juga sangat tidak tentu, ya. Kadang pupuk ada, kadang tidak ada, maka lebih baik saya sarankan gunakan pupuk NPK. Ya, artinya pada saat kita memupuk, kita sudah memberikan 3 unsur sekaligus, N, P, dan K. Tapi kalau misalkan kita hanya memberikan pupuk urea, sudah kita berikan urea, ternyata pada saat kita sudah masuk pemupukan KCL atau MOP-nya tidak ada. Bisa jadi setahun tidak dapat pupuk MOP, ya. Padahal tanaman membutuhkan unsur K. Ya. Nah, ini yang kelima, tahapan kastrasi dan sanitasi, ya. Saya sudah sebutkan di awal, kita sensus awal sebagai dasar dimulainya kastrasi 60% dari total tanaman. Ya, sudah berbuah 12-18 BST kita membuang bunga betina dan bunga jantan, buah pasir, dan membuang buah-buah busuk, namanya sanitasi. 18-28 bulan BST hanya membuang bunga betina saja, ya. Bunga betina saja, bunga jantan kita pertahankan. Nah, 24 BST kegiatan kastrasi kita hentikan, sanitasi tetap dilakukan kalau kita lihat ada buah-buah busuk. Nah, sehingga bahkan di usia 28, ya, 30 BST pun sudah bisa mengirim buah dengan berat janjang lebih besar dari 5 kg. Artinya Bapak bisa hitung, ya, kalau tanaman kelapa sawit, ya, umur 3 tahun, rata-rata janjang itu jumlahnya di angka 20-24 janjang, ya. Itu bisa kita lihat dalam 1 tahun, ya. Tapi dalam 1 semester itu bisa menghasilkan 12 sampai 14 janjang, ya, per semester. Kita bisa kalikan kalau misalkan ada 85% pokok produktif, ya, tadi. Itu kalau 5 kg 1 janjang, ya, 5 kg 1 janjang, kalau 1 semester bisa menghasilkan 12 janjang, bisa paling tidak 5 kali 12. Berarti ada 60 kg 1 pohon, ya kan?
60 kilo satu pohon. Kalau kita punya 100 pohon yang berbuah, ya kan? Berarti ada, tinggal dikalikan ya, 6 kilo tadi ya. Tadi kan ada 5 kilo kali 12 janjang, berarti ada 60 kilo. Kalau ada 100 tanaman, berarti ada 6 ton per semester, ya kan? Kalau 2 semester, berarti ada 12 ton per hektar, ya kan? Per tahun. Artinya, di TM1 kita bisa menghasilkan 12 ton per hektar per tahun, itu bukan sesuatu yang mustahil. Bisa. Ya, selama kita, tadi syaratnya, pokok per hektarnya terpenuhi, ya minimal 136 pokok per hektar, berat janjangnya 5 kg, pokok produktif di angka 85%, unsur haranya terpenuhi dengan baik, kastrasi dilakukan dengan baik, tata kelola air dengan baik, insya Allah untuk mendapatkan 12 ton per hektar per tahun bisa kita capai. Ya. Nah ini tahapan-tahapan ya, yang dimaksud tadi ya, ini bakal buah ya. Nah ini buah ini sebenarnya sudah telat ya. Ya, ini namanya buah dompet ya, seperti dompet ya. Nah, ini buah dompet, ini buah ini kita buang ya, kita buang di usia 12 sampai 18 BST, ini semua kita buang. 12 BST sehingga kita bisa nantinya menghasilkan buah seperti ini semua. Ya. Ini contoh buah ya, berondolan ini bisa menggambarkan tentang kualitas buah ya. Ini serabutnya sangat tebal ya kan? Terus inti kernelnya juga sangat tebal, cangkangnya tipis ya. Kalau yang tebal nanti bisa saya tunjukkan, tebal ini termasuk kategori tipis. Ini dinamakan sebagai tenera. Ya, jadi di sawit itu ada tiga jenis buah, ya, Pisipera, Dura, dan tenera. Nah, tenera inilah yang diharapkan baik pabrik maupun petani ya. Petani biasanya hanya mengharapkan berat ya. Yang penting tandan buah segarnya berat dan bisa menghasilkan dikirim ke pabrik sesuai dengan harganya. Tetapi pabrik menginginkan buah tenera, yang dimana serabutnya tebal, cangkangnya tipis, terus kemudian inti kernelnya juga tebal, dan ini ekstraksi minyaknya lebih besar. Ya, pabrik menginginkan 25% sampai 31% ekstraksi minyak. Artinya kalau misalkan 1 ton kita kirim TBS, maka yang menghasilkan minyak itu 250 kg menghasilkan minyak. Itu dianggap 25% ekstraksinya. Ya. Nah ini beberapa jenis gambut ya, sebelumnya saya sampaikan. Di gambut ada 3 jenis, fibrik, hemik, saprik. Ini adalah tingkat kematangan gambut. Kematangan maksudnya perbandingan antara jumlah serat seresah dengan jumlah tanah mineral itu kalau di fibrik lebih banyak seratnya. Seresahnya lebih banyak dibandingkan tanah mineralnya. Kalau hemik itu setengah matang, kalau saprik itu sudah matang. Artinya secara fisik dia mirip dengan tanah lempung ya. Dia tanah liat, hitam ya. Dan dia tetapi karena dia merupakan lahan gambut, dia masih memiliki sifat-sifat kimia lahan gambut. Tetapi secara fisik, kalau secara nampak itu seperti tanah hitam yang gembur ya. Nah, kita bisa lihat ternyata untuk usia 10 tahun ya, produksi di tanah saprik itu lebih tinggi ya, 27 sampai 17 ton per hektar per tahun ya, karena memang dia memiliki sifat-sifat tanah mineral. Ya, kalau yang fibrik itu hanya 18 ton, jauh perbedaannya, hampir 9 ton di umur yang sama ya. Ini bisa kita lihat, semakin matang gambutnya ya, maka produktivitas tanah semakin baik ya. Semakin mentah gambutnya, produktivitas lahan gambut semakin rendah. Nah, ini bisa lihat dari 18 ton per hektar per tahun dibandingkan 27,17 ton per hektar per tahun. Di umur yang sama, tetapi di kematangan gambut yang berbeda. pH-nya pun juga lebih baik ya. Artinya yang perlu saya sampaikan bahwa pH tanah itu adalah sebagai guidance ya, sebagai pedoman bahwa tanaman kelapa sawit di lahan gambut pun dengan pH 3,67 pun itu masih bisa menghasilkan produksi sampai 27 ton per hektar per tahun. Ya. Jadi ada yang namanya pH optimum, ada yang namanya pH. Jadi di tanaman kelapa sawit itu memiliki rentang pH toleransi yang sangat tinggi. Ya. Jadi dari angka 3,5 sampai 7 tanaman kelapa sawit bisa tumbuh dengan baik ya. Tinggal kita bicara produktivitas ya. Nah, ini tahapan dalam pengelolaan lahan gambut. Ini tahapan awal.
Jadi supaya agar tanaman kelapa sawit itu tidak doyong nantinya, maka kita lakukan pemadatan. Ini pemadatan dengan cara kita menggunakan ekskavator. Ini adalah gunanya untuk memadatkan titik tanam. Jadi namanya palming. Palming itu kita poin per poin ya. Jadi bukan lahannya saja kita padatkan, tetapi lokasi yang akan kita jadikan titik tanam kita padatkan ya. Sehingga nanti diharapkan tanaman kelapa sawit berkurang kejadian doyong tanaman ya. Nah, ini beberapa standar produktivitas ya. Ini kita lakukan awal ya, inventarisasi karakter gambut, evaluasi kerusakan laut, ini kita lakukan ya. Kita mulai dari sifat fisiknya kita cek, sifat kimianya kita cek, sehingga data-data ini kita gunakan nantinya untuk memutuskan ya apa yang perlu kita lakukan di lahan gambut tersebut. Ya, mana pintu air yang perlu kita buat, mana lahan itu layak atau tidak kita usahakan sebagai untuk perkebunan kelapa sawit ya. Dan ini juga biasanya kita gunakan untuk mengajukan izin pembukaan perkebunan kelapa sawit. Ya, kita perlu melakukan inventarisasi dan ini melibatkan lembaga lain yang memang berwenang untuk mengeluarkan kesesuaian lahan. Ya. Nah, ini pembukaan lahan ya. Ini kita gali paritnya. Ini namanya saluran. Kalau dia di antara tanaman kelapa sawit dinamakan saluran tersier ya. Nanti di ujung ini namanya saluran sekunder, nanti di ujung yang paling di ujung sekali namanya main drain ya, saluran primer ya. Nah, ini pembukaan lahan ya. Dirumpuk sesuai dengan jalur tanaman ya. Nah, lalu kemudian kita tanam tanaman penutup untuk mengurangi kelembaban ya, supaya kelembaban itu terjaga dengan baik, tidak kering dan tidak mudah terbakar. Nah, ini yang tadi saya katakan. Kita buat titik tanam, pemadatan dengan titik tanam, sistem hole in hole ya. Kita dipadatkan, lalu kemudian kita beri ini dolomit, kita beli rock fosfat, kemudian super nasa granul ya 200 sampai 250 gram. Sehingga nanti ini tanaman kelapa sawit ya. Nah, ini yang sudah tua ya. Ini beberapa. Nah, ini drainase untuk menunjang ya. Saluran primer, sekunder, tersier. Ini kalau ini yang tersier, ini antar tanaman ya. Kita buat saluran ini setiap 2 jalur kita buat saluran, dua jalur tanaman kita buat saluran ya. Supaya untuk menjaga tanaman kelapa sawit tidak mengalami kekeringan di lahan. Nah, ini pintu-pintu air jenisnya ada yang standar ya, standar seperti ini. Ya, ini biasanya di kebun-kebun establis perusahaan, tapi kalau di kebun masyarakat ya seperti ini buatnya ya, kayu-kayu gelam ya, yang digunakan. Kemudian ini ada kayu-kayu besi ulin ya, gunakan untuk sebagai sekat-sekat untuk keluar masuknya air. Ini penting ya. Nah, bahkan kita buat kontrol level muka air ya. Ini muka airnya sudah berapa sentimeter dan ini sebagai kontrol ya. Nah, ini lahan perkebunan kelapa sawit di lahan gambut ya, yang tadi di awal sudah saya sampaikan. Ya, Bapak bisa lihat ini setiap 1-2 ini masih ada jalur paritnya, setiap 2 jalur 1-2 ini parit, 2 parit, supaya untuk menjaga kondisi air itu tetap basah ya. Karena kalau gambut sempat kering, maka muncul tadi kering pelepah. Nah, ini beberapa, ini saya kasih buktinya ya di Pelalawan Riau. Saya tadi minta data untuk tanaman yang belum aplikasi, kemarin belum dapat ya. Saya hanya diberikan nih hasil aplikasi Super Nasa Granul dan Power setelah 6 bulan. Ya, terjadi kenaikan BGI produksi. Awalnya ini nggak ada buahnya, sama sekali nggak ada buah. Muncul bunga jantan. Nah, kemudian kita berikan NPK, ya, NPK dengan dosis 2,5 kilo, plus powernya 25 gram, super nasa granulnya 350 gram, dan kita berikan 2 kali dalam 2 kali. Dan setelah 6 bulan terjadi, nah ini distributor kita, ya, karena saya kasih foto beliau, karena beliau yang ngasih foto ke saya. Waktu itu saya belum sempat minta, beliau, dan beliau baru sekitar 4 bulan.
daftar sebagai distributor NASA, dan alhamdulillah omset dari perkebunan kelapa sawit itu luar biasa ya. Nah, ini salah satu defisiensi di lahan gambut ya. Defisiensi CU pada TBM. Artinya kalau di awal kita tidak melakukan dengan benar pengelolaan kebun sawit di lahan gambut, yang muncul seperti ini muncul ya. Ini namanya defisiensi CU, cuprum, suprum ya. Nah, ini yang defisiensi CU pada TBM. Kering pelepah ya, dan juga munculnya defisiensi CU ya di lahan gambut ya. Nah, ini FE Vero. Nah, ini perimbangan hara, maksudnya bahwa di tanaman di kebun ya, tanaman kelapa sawit itu perlu yang namanya keseimbangan hara ya. Artinya ke kation K, Ca dan Mg ini dia bersifat antagonisme. Ya, jadi saya sering menyampaikan kepada teman-teman di beberapa kunjungan bahwa jangan berpikir kita hanya ingin menaikkan pH tanah. Ya, pH tanah kita naikkan, kita ingin orientasinya adalah menaikkan pH tanah. Padahal kelapa sawit itu bukan bicara hanya pH tanah, tetapi keseimbangan unsur hara. Ya. Kalau kita berikan, katakanlah karena kita berpikir naikkan pH tanah, maka kita kasih dolomit, ya, yang dia mengandung Ca dan Mg, kita berikan luar biasa. Yang muncul adalah ketika kandungan Ca dan Mb itu tinggi, dia bisa menekan kandungan unsur K. Muncullah yang namanya istilah KHK. Artinya gini, unsur hara K di lahan gambut itu, di lahan ya, tidak hanya lahan gambut, itu ada. Tetapi karena kehadiran unsur Ca dan Mg yang sangat besar, yang menyebabkan unsur K itu tidak bisa termanfaatkan oleh tanaman ya. Dia tertekan istilahnya ya, kehadiran Ca. Nah, yang baik itu adalah perbandingannya ya. Ini nisbah K banding Ca banding Mg yang optimum untuk kelapa sawit sebesar 10, 60, 30. Maksudnya ya, dengan nisbah ini gini. Jika K itu 10, Ca itu 60, Mg itu 30, maka perbandingan seharusnya menjadi nisbahnya Ca per K. Ca itu tadi 60 ya. 60 ya. Ca per K maka perbandingannya adalah 6. Ya, kemudian kalau Mg per K, Mg tadi 30 banding 10 maka 3 ya. Mg ya, Ca per Mg, Ca itu adalah tadi 60 ya, banding Mg bagi 32. Nah, jika perbandingan ini tidak ideal, maka yang terjadi apa ya? Kalau Ca-nya terlalu besar sehingga K-nya tertekan. Nah, inilah nisbah yang seharusnya kita jaga ya. Nah, kemudian ini koreksi defisi K tersebut dilakukan dengan peningkatan kadar K dalam tanah melalui pupuk KCl atau abu janjang. Bapak Ibu sekalian, ya kalau misalkan kita menemui konsumen yang memang mereka dekat dengan pabrik yang ada menghasilkan abu janjang, maka kita bisa menyarankan penggunaan abu janjang itu bisa meningkatkan unsur K. Ya, unsur K. Terus kemudian pemilihan bahan ameliorasi tanah gambut mempertimbangkan nisbah Ca, Ca dan Mg. Ini ameliorasi ini berkaitan tadi ya, penggunaan dolomit, kemudian dan kalau di tanah gambut hindari penggunaan kiserit ya. Kiserit itu dia bersifat asam, karena tanah gambut sudah asam, kita kasih kiserit tambah asam. Yang perlu kita lakukan hanya kita nambah dolomit sesuai dengan kebutuhannya ya. Jangan berpikir wah kalau naikkan pH, kalau misalkan kita kasih 1 kilo pH-nya hanya naik 3,5, saya kasih 2 kilo biar naiknya jadi 5. Kita kasih lagi 3 kilo, kita kasih 4 kilo. Padahal yang dibutuhkan bukan hanya kaitan dengan naikkan pH, tetapi adalah keseimbangan unsur hara tadi. Nah, ini abu janjang ini berdasarkan penelitian di salah satu lembaga penelitian di kelapa sawit ya, bahwa ternyata memang hasil pembakaran tandan kosong di insinerator ya dibakar menjadi abu ya, mengandung K yang tinggi sampai 30 sampai 35%. Ya. Nah, ini pupuk yang kita sarankan di tanah gambut ya, dengan dosis 50 kg per hektar super nasa granul dengan power nutrisi ya 3 sampai 5 kg ya. Terus kemudian nah ini adalah salah satu produk yang memang merupakan wajib perlu kita berikan ya, terutama di lahan-lahan yang memang
mengalami persoalan penyakit terutama jamur ya. Apalagi sekarang kita dihadapkan pada persoalan replanting ya. Replanting itu artinya di beberapa tempat yang sawitnya sudah usia di angka 25 sampai 30 tahun, dia akan menanam kembali, maka berbagai macam penyakit yang menunggu ya. Itu salah satunya adalah jamur Ganoderma. Nah, kita sudah punya produknya Natural Glio sebagai jamur patogen ya, jamur yang sebagai musuh dari jamur Ganoderma. Terus kemudian ini BVR ya untuk beberapa penyakit yang juga menyerang tanaman ya. Ya. F1 itu turunan pertama. Artinya kalau secara di beberapa tempat itu juga mengeluarkan glio, tetapi pangkatnya ya kalau kita bicara eksponensial ya, jumlah 1 gram itu sebanding dengan 10 pangkat 17, 10 pangkat 15 ya. Kita punya di angka 10 pangkat 15. Di tempat lain itu sudah sampai ke F2-nya. Jadi turunan keduanya yang pangkatnya itu lebih rendah dibandingkan yang kita miliki. Ya. Nah, ini hanya sebagai closing ya. Bahwa siapa yang sungguh akan berhasil, siapa yang bersabar akan beruntung, siapa yang berjalan-jalan akan sampai. Nah, itu beberapa materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat dan bisa menyampaikan ke para konsumen, para mitra dan juga bagi teman-teman yang memang belum berkesempatan hadir bisa membagi ilmunya kepada teman-teman yang lain. Ya, saya berharap sesungguhnya sebenarnya ya kalau kita ingin menjadi salah satu bagian yang tidak hanya sekedar menjual produk kita, tapi kita juga sebagai pengguna, nah, itu lebih baik seperti ini. Ya, ini Bapak ini yang saya sebutkan tadi ya, namanya Pak Baikin, beliau itu pengguna sekaligus, ya, dia hanya sebagai pengguna, belum sebagai penjual ya. Tapi dia sudah bisa lah, nih beliau hasilnya sudah sampai di angka ini sudah masuk di majalah sawit, pendapatan beliau 360 juta per tahun dengan kebun sawit 10 hektar. Artinya gini, saya ingin memberikan informasi bahwa di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi banyak orang-orang seperti Pak Baikin. Banyak orang-orang seperti Pak Baikin yang penghasilannya itu rata-rata sampai 360 juta rupiah per tahun. Jadi kalau kita menawarkan pupuk, jangan kemudian kita merasa salah set artinya wah jangan-jangan memang pupuk kita mahal. Tidak, saya katakan tidak mahal. Karena apa? 360 juta rupiah per tahun yang dia dapatkan, dia hanya perlu menyisihkan 60 sampai 70 juta rupiah untuk beli pupuk. Artinya kalau kita bisa membuktikan bahwa penggunaan pupuk NPK, penggunaan pupuk Super Nasa Grano dan Power itu bisa meningkatkan hasil 2 ton per hektar per bulan, insya Allah mereka bisa mendapatkan hasil seperti ini. Ya. Karena sering sekali saya mendapatkan pertanyaan-pertanyaan ya bahwa Pak pupuk kita saya belum memiliki semacam keberanian percaya diri untuk menawarkan pupuk karena saya pertanyaannya sering dikatakan pupuk NASA mahal. Saya katakan mahal itu tergantung dari sudut mana dia melihat relatif ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, silakan kalau ingin ada lanjutkan dengan diskusi, monggo. Itu saja ya lanjut Pak. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan, kita warming up ya, pemanasan lagi, kita salam ya. Saya bagi salam menjadi 2 ya. Ini sering saya lakukan ya. Kalau saya katakan semangat pagi, maka sebelah kanan saya akan mengatakan yes ya. Sebelah kiri saya akan mengatakan yakin, esok, sukses selalu. Ya. Kalau saya katakan sepakat, maka jawabnya setuju. Saya katakan setuju, jawabnya sepakat. Sepakat? Setuju? Nah, semangat pagi? Yes. Yakin, esok, sukses selalu. Ya. Monggo Pak Samsudin.
Ya. Eh, Kalau secara umum kelapa sawit itu yang sering ya, yang sering kali menyerang, yang khusus di lahan gambut ya itu, tetapi memang di lahan mineral pun ada, yaitu rayap. Rayap ya, itu rayap kalau kita presentasikan lebih banyak terjadi di lahan gambut dibandingkan di lahan mineral. Nah, yang kedua, di tanam gambut itu ada yang namanya serangan Oryctes. Oryctes itu kumbang tanduk. Dan itu lebih banyak menyerang di lahan-lahan yang basah. Lahan pasang surut dan lahan gambut Oryctes. Berita baiknya kita punya produknya yang namanya metarhizium. Ya, dan itu sudah dipakai di beberapa lokasi dan hasilnya alhamdulillah baik ya. Kalau rayap itu kita belum mengeluarkan ya, tapi kalau dikonversikan di beberapa produk, tapi saya belum pernah coba antara Pestona, Pentana saya belum pernah coba ya. Tapi katanya ada yang nyoba dan hasilnya juga bagus katanya ya, tapi saya belum pernah nyoba. Metarhizium ya, terus kemudian kalau jamur tadi, jamur Ganoderma, ya, itu juga sering menyerang tanaman-tanaman yang dia kan prinsip jamur itu lahannya lembab, ya. Di mana-mana yang jamur itu kan istilahnya bersemi di saat hujan, ya, mulai hujan ya, jamur. Ya. Jamur Ganoderma itu pun juga umumnya menyerang di lahan-lahan pasang surut di lahan-lahan gambut. Ya. Silakan yang lain, ya. Kalau tidak, ya kita cukupkan. Ya kalau ada, silakan. Saya pikir mudah-mudahan yang kita bicarakan pada pagi hari ini ya bisa bermanfaat ya. Nanti kalau ingin copy filenya silakan. Dan juga pada para pemirsa yang sedang mengikuti siaran, ya mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada pagi hari ini bisa memberikan tambahan wawasan keilmuan. Ya kita ulang, ada 5 kunci sukses ya. Yang pertama adalah bahwa kiat sukses dalam berkebun sawit di lahan gambut, pertama adalah tata air. Kita pastikan ya water management itu bisa benar-benar dilakukan dengan baik. Yang kedua, bibit itu harus tersertifikasi dan sesuai dengan lahannya. Ya, lahannya, bibitnya sesuai dengan lahannya. Kemudian yang ketiga adalah unsur hara makro dan mikronya benar-benar tercukupi ya. Unsur hara makro dan mikro tercukupi sehingga itu bisa memberikan pertumbuhan tanaman kelapa sawit sangat optimal. Ya, kemudian yang keempat ya, yang keempat adalah jumlah pohon per hektar itu harus benar-benar minimal 136 pohon per hektar untuk lahan mineral. Untuk lahan gambut bisa di angka 145 sampai 160 pohon per hektar. Nah, yang kelima, ada yang ingat? Yang kelima, ya. Kiat sukses bertanam kelapa sawit ya dengan produk NASA yang sesuai. Ya, itu pasti. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.